Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di wilayah barat Pulau Jawa. Berdiri pada abad ke-16, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional karena letaknya strategis, yaitu di wilayah pelayaran. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai masa kejayaan dengan kekuatan ekonomi dan militernya. Selain itu, kerajaan ini juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun, kejayaan tersebut mulai melemah akibat konflik internal dan campur tangan dari VOC. Meski begitu, sejarah kerajaan Banten tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kesultanan Banten didirikan secara resmi oleh Maulana Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 hingga 1570. Ia merupakan putra dari Syarif Hidayatullah yang sebelumnya berperan dalam mengislamkan dan membangun dasar kekuasaan di Banten. Setelah itu, kepemimpinan diteruskan secara turun-temurun, dimulai dari Maulana Yusuf, kemudian Maulana Muhammad, hingga Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Kekuasaan dilanjutkan oleh Abul Ma'ali Ahmad, lalu mencapai masa penting pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Haji dan kemudian Abul Fadl Muhammad Yahya sebagai penerus berikutnya. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam penting di Indonesia pada abad ke-16 hingga ke-18. Dalam perkembangannya, Banten menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan lain di Nusantara, seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, terutama dalam penyebaran agama Islam dan kerjasama politik. Selain itu, Banten juga memiliki hubungan dagang yang kuat dengan kerajaan seperti Kesultanan Mataram, meskipun sempat terjadi persaingan kekuasaan di Pulau Jawa. Tidak hanya dalam negeri, Banten juga menjalin hubungan internasional. Kerajaan ini aktif berdagang dengan bangsa asing seperti Portugis, Belanda melalui VOC, serta pedagang dari Tiongkok dan Kesultanan Utsmaniyah. Hubungan-hubungan ini menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan internasional, sekaligus memperkuat pengaruhnya dalam politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Say my name. Sultan Ageng Tirtayasa. You're goddamn right. Stand ready for my arrival, worm. Masyarakat Banten terdiri dari pedagang, petani, nelayan, ulama, bangsawan, dan rakyat biasa. Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat hidup dengan semangat gotong royong, religius, dan terbuka terhadap pendatang dari berbagai negara. Karena Banten merupakan pelabuhan perdagangan internasional, ekonomi Banten maju karena perdagangan melada. Pelabuhan Banten ramai didatangi pedagang dari berbagai negara. Kehidupan sosial, masyarakat hidup rukun dan terbuka terhadap pendatang. Ulama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Budaya Banten sendiri dipengaruhi oleh ajaran Islam, terlihat pada seni bangunan dan tradisi keagamaan seperti pengajian. Dan kehidupan politik, pemerintahan dipimpin oleh Sultan. Banten pernah kuat, tetapi melemah karena konflik internal dan campur tangan oleh Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar tahun 1651 hingga 1683. Pada masa ini, Banten berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Letak yang strategis di Selat Sunda membuat banyak pedagang asing dari berbagai negara datang untuk berdagang. Banten menerapkan sistem perdagangan bebas tanpa monopoli, sehingga menarik lebih banyak pedagang dibandingkan wilayah yang dikuasai VOC. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, yang menjadi daya tarik besar bagi pasar internasional. Hal ini membuat perekonomian Banten semakin maju dan stabil. Selain itu, wilayah kekuasaan Banten yang meluas hingga ke Jawa Barat dan Lampung. Kekuatan ini menjadi Banten sebagai kerajaan yang disegani di Nusantara. Kehidupan masyarakatnya pun makmur dan harmonis, dengan adanya toleransi antar agama dan budaya. Di bidang politik dan militer, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal tegas dalam mempertahankan kedaulatan Banten dari pengaruh VOC. Berkat kepemimpinannya, Banten mencapai puncak kejayaan
sebagai kerajaan yang kuat, mandiri, dan berpengaruh di wilayah Nusantara. Awal mulanya keruntuhan Kerajaan Banten dimulai ketika Sultan Ageng Tirtayasa menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara-negara asing, sehingga mereka mulai menetap di Batavia untuk menguasai wilayah sekitar, hingga menjalankan taktik adu domba dan terjadi konflik yang bermula di tahun 1608. Dari situ muncul perjanjian Panarukan yang dibuat oleh VOC di tahun 1752. Di sana disebutkan bahwa Kesultanan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten secara tidak langsung. Perpecahan internal sebelumnya juga mengakibatkan Kesultanan terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Banten Lama dan Kesultanan Banten Girang. Hingga pada akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Banten setelah mengalami beberapa pertempuran hingga terjadi kehancuran total Keraton Surosowan dan Keraton Kaibon oleh pemerintah Hindia Belanda. Sultan Muhammad Syafiyuddin selaku penguasa Kesultanan Banten saat itu dipaksa turun tahta dan menyerah, yang menandai keruntuhan Kerajaan Banten.